Hai, selamat pagi anak-anak Ibu. Bertemu kembali bersama Ibu Silalahi. Pada pagi hari ini, pada pertemuan PPKN yang ke-13, kita akan mempelajari manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Putramu Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat limpah anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami memperoleh nafas kehidupan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Ibu, berikan tanda like atau komen untuk mengisi daftar hadirnya ya, Nak ya. Nah, anak-anak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas itu manfaat gotong royong, ya. Nah, gotong royong ini sudah pernah kita bahas ya, Nak ya. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama, ya, Nak ya. Nah, gotong royong merupakan budaya yang harus kita lestarikan karena dapat mempererat persatuan antar warga. Nah, anak-anak Ibu, unsur-unsur gotong royong, ya, Nak ya. Ada beberapa unsur-unsur gotong royong. Nah, ya. Yang pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Nah, ya. Yang kedua, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Dan yang keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, itulah unsur-unsur yang terdapat dalam gotong royong. Next ya, Nak ya. Paham ya, Nak ya, sampai di situ. Kemudian manfaat penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Yang keempat, memupuk solidaritas. Sudah kemarin itu ya, rasa setia kawan dan semangat kebersamaan antar warga. Yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Yang keenam, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Nah, itu manfaat penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari. Mengerti anak ya? Nah, gotong royong merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya, di mana tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Lalu kita akan melihat apa sih perbedaan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ya, kita akan lihat. Yang pertama, hak warga masyarakat. Ya, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, itulah pengertian hak warga masyarakat ya. Yang di belakang ini hak warga masyarakat ya, nggak nampak ya, sorry ya. Nah, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, bentuk hak warga masyarakat yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, menikmati lingkungan bersih. Yang ketiga, hidup tenang dan damai. Yang keempat, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya. Yang kelima, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta berpendapat dan berorganisasi. Nah, itulah hak-hak kita sebagai warga masyarakat. Lalu kita lihat apa itu pengertian kewajiban warga masyarakat. Kita kemarin udah belajar itu ya, hak sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Nah, kalau dia tanggung jawab, kesadaran untuk melakukan kewajiban ya, Hari ini kita bahas pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Nah, yang kedua, kewajiban. Ini yang di belakang Ibu yang nggak nampak kewajiban ya. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan
penuh rasa tanggung jawab. Nah ya, sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah ya, nah kita lihat bentuk kewajiban masyarakat ya. Antara lain, yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keempat, mengikuti kegiatan di lingkungan setempat seperti kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah. Yang kelima, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itulah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Next ya, nak ya. Yang terakhir kita lihat apa tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita lihat dulu pengertiannya, nak ya. Yang di belakang ibu ini adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sekali lagi ya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat antara lain yang pertama, menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam latar belakangnya. Ini yang beragam ya. Yang beragam latar belakangnya. Yang kedua, menjaga rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, merawat fasilitas umum. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, mengikuti musyawarah dan menerima hasilnya dengan lapang dada dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Kemudian 7, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, apa akibatnya jika tidak ada penerapan tanggung jawab dalam masyarakat? Ya, yaitu dapat menimbulkan masalah ya. Misalnya, membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Dapat menyebabkan banjir. Ya, sumber penyakit, merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian. Nah ya, kemudian pembakaran sampah, ya, akibatnya dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara sehingga kualitas udara bersih berkurang. Nah, itu ada contoh yang lainnya, nak ya. Misalnya penebangan hutan, ya, menyebabkan tanah longsor, erosi dan banjir. Banyak lagi kegiatan lainnya, nak ya. Misalnya penggunaan penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan peledak dapat mencemari ekosistem air dan menyebabkan benih-benih ikan mati. Banyak lagi contohnya, nak ya. Nah, itulah tugas materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada ibu ya, nak ya. Nah, untuk tugas pada hari ini ada 3. Yang pertama, tuliskan unsur-unsur gotong royong. Yang kedua, tuliskan perbedaan pengertian hak warga masyarakat, kewajiban warga masyarakat, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 3 ya, nak ya, satu-satu dipaparkan. Yang ketiga, apa akibatnya jika tidak ada penerapan tanggung jawab dalam masyarakat? Nah, anak-anak ibu, demikian pertemuan kita pada hari ini. Silakan chat ibu jika ada yang kurang dimengerti. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan selamat pagi buat kita semua. Kerjakan catatan dan tugasnya dikumpulkan ke sekolah. Terima kasih, selamat pagi semuanya.